Saat ini, tidak semua hubungan berakhir dengan pertengkaran atau perpisahan yang dramatis. Kadang-kadang mereka menghilang begitu saja. Suatu hari Anda mengirim pesan teks tanpa henti. Berikutnya, diam. Tak ada penjelasan, tak ada penutupan. Kami telah membahas tentang apa rasanya di ghosting dalam video kami, 6 alasan mengapa orang mengghosting Anda. Namun bagaimana dengan sisi cerita yang lain? Menurut Psychology Today, sebuah studi tahun 2018 melaporkan bahwa 25% pria dan wanita pernah di-ghosting dalam hubungan romantis, sementara 22% mengakui pernah mengghosting orang lain. Mudah saja menyebut ghosting itu kasar atau kekanak-kanakan, tapi bagi sebagian orang, ini bukan soal tidak peduli. Ini soal kelelahan mental. Ini tentang menutup diri ketika kamu merasa kewalahan, tidak yakin, atau secara emosional terkuras, dan terkadang ghosting terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Jadi jika kamu pernah merasa bersalah karena melakukan ghosting, entah itu pada teman, kencan, atau seseorang yang hanya kamu ajak chatting, ini bukan tentang membuatmu merasa bersalah. Ini tentang memahami apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu menghilang tanpa sepatah kata pun. Dan mengapa itu juga bisa membuatmu dihantui. Kamu bukan lari dari orangnya, kamu lari dari tekanannya. Saat kamu sudah kelelahan, satu pesan lagi saja bisa terasa terlalu berat. Mungkin itu seseorang yang menginginkan lebih darimu daripada yang bisa kamu berikan. Mungkin mereka tidak melakukan kesalahan apapun, kamu saja yang tidak punya energi untuk terus hadir. Jadi kamu berkata pada diri sendiri, nanti aku balas, tapi nanti itu tak pernah datang. Hari-hari berlalu, lalu berminggu-minggu, sampai akhirnya terasa terlalu aneh dan terlalu terlambat untuk menghubungi lagi. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah kehabisan tenaga. Namun ketika diam menjadi kebiasaan, kita tidak hanya melewatkan kesempatan untuk membangun hubungan yang bermakna, tapi juga mungkin membuat orang lain mempertanyakan diri mereka sendiri dengan cara yang terasa tidak tuntas dan tidak adil. Meskipun niatmu bukan untuk menyakiti mereka, di balik semua pesan yang tak terjawab itu ada seseorang sungguhan yang mungkin merasa bingung, terluka, atau mulai mempertanyakan nilai dirinya. Ghosting tidak hanya menciptakan jarak, tapi juga bisa menimbulkan luka, terutama ketika seseorang sudah berinvestasi secara emosional atau bersikap rentan kepadamu. Menghindari ketidaknyamanan mungkin terasa lebih mudah saat itu juga, tetapi hal ini bisa meninggalkan dampak jangka panjang pada rasa kepercayaan dan penutupan bagi orang lain. Kamu hanya ingin menghindari rasa bersalah, bukan menyakiti. Mari kita jujur. Kebanyakan orang tidak melakukan ghosting karena ingin menyakiti seseorang. Mereka melakukan ghosting karena takut merasa bersalah. Kamu mungkin berpikir, kalau aku bilang aku tidak tertarik, aku akan melukai perasaannya. Kalau aku jelaskan kenapa aku butuh jarak, aku akan terdengar egois. Atau, kalau aku jujur, aku akan merasa seperti orang jahat. Jadi dia menjadi jalan keluar yang paling mudah. Kamu tidak melihat reaksi mereka. Kamu tidak menghadapi kekecewaan mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu. Tapi menghindari rasa bersalah bukan berarti rasa itu hilang. Rasa itu tetap mengendap di bawah permukaan. Rasa itu muncul kemudian sebagai rasa malu, penyesalan, atau keterputusan. Dan perasaan aku komunikator yang buruk justru semakin kuat. Kamu mungkin mulai bertanya-tanya, bagaimana kalau aku tadi jujur? Apakah aku membuat mereka merasa tidak berharga? Apakah aku melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik? Psikolog menyebut ini sebagai residu emosional, yaitu rasa bersalah, malu, atau tidak nyaman yang kita bawa setelah melakukan sesuatu yang kita tahu tidak benar, meskipun saat itu terasa perlu. Mengambil tanggung jawab atas dampak dari diam kita bukan berarti kita harus menyalahkan diri sendiri. Itu berarti mengakui bahwa komunikasi adalah bagian dari kedewasaan emosional dan bahwa kita bisa berkembang menjadi lebih baik dalam menghadapi momen-momen sulit, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kamu mungkin sedang memutar ulang luka lama. Psikologi dasar, kita mengulangi apa yang tidak kita perbaiki. Beberapa orang menghilang karena takut disakiti lebih dulu, jadi mereka pergi sebelum ditinggalkan. Yang lain tumbuh di lingkungan keluarga di mana emosi diabaikan atau dihukum, sehingga menghilang terasa normal. Namun semakin sering kamu menghilang, semakin sulit untuk menghadapi sesuatu secara langsung, baik dalam hubungan, pekerjaan, maupun kehidupan. Dan seiring waktu, kebiasaan itu secara perlahan bisa mengikis kepercayaan diri dan rasa percaya pada diri sendiri. Kamu mungkin mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa aku selalu lari? Kenapa aku tidak bisa jujur pada orang lain? Kenapa aku merasa begitu terputus? Mungkin pertanyaan yang lebih baik untuk direnungkan adalah, dari apa aku dilindungi dengan menghilang? Konflik,
jika dihadapi dengan baik, akan membangun kecerdasan emosional. Konflik mengajarkan kita cara menetapkan batasan, mengekspresikan perasaan, dan menghargai emosi orang lain. Semua hal yang kita butuhkan untuk membangun hubungan yang dalam dan aman. Menghilang mungkin terasa aman saat ini, tetapi seiring waktu, hal itu bisa memperkuat keyakinan bahwa ketidaknyamanan sama dengan bahaya. Dan keyakinan itu bisa membuat keintiman terasa mengancam, bahkan ketika sebenarnya aman.